Nah, terus beliau mengisahkan bahwa ketika tahun 2000 itu ada kiai-kiai yang diumrohkan. Nah, ada di situ juga dilengkapi oleh cerita yang lain di apa namanya, putranya Kiai Rofi'i Gus Tamid itu Karangalen bercerita juga di tahun 2017 beliau sowan bangun dengan versi lebih komplit lagi. Dia mengatakan yang diumrohkan itu 11 orang kiai. Yang diumrohkan itu 11 orang kiai. Lagi ramai memang saudara-saudaraku tentang acara zikir kebangsaan dan ikrar apel kesetiaan Jatma Aswaja di Masjid Istiqlal tanggal 10 Agustus 2025, sehingga perbincangan hangat ini semakin menarik. Termasuk kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bareng bersama Gus Hasan. Beliau kalau tidak salah itu masih Trah Meranggen gitu lah, Trah Meranggen bareng Kiai Ubadillah Tamam. Di situ itu membahas tentang bagaimana seorang Habib Lutfi ya Pak Lutfi bin Yahya itu bisa menjadi Rois Amjadman, Rois Ali lah, ketua Jatman mulai tahun 2000 sampai 2020 lebih kan gitu. Nah, dari kisah yang disampaikan Gus Hasan ketika Mbah Maimun Zubair itu masih sugeng ya, ini banyak sekali yang dikisahkan beliau. Sampai Mbah Maimun ini menceritakan bahwa Jatman itu dunyo. Nah, maksudnya apa dunyo itu? Bukan isinya itu orang-orang yang betul-betul zuhud, ya kan? Betul-betul menahan nafsunya, justru malah ajang kompetisi untuk kedudukan, jabatan, kan gitu kan. Wah, makanya Mbah Mun mengatakan Jatman itu kan gitu. Dan perpindahan ketika Jatman ini dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Muthohar, ya kan, dari Meranggen, perpindahan dari Trah Meranggen menuju Pekalongan itu bagaimana kan gitu. Kita semua sudah menyaksikan. Ini ada yang menarik. Tahun 2000 Jatman atau Banumnya NU itu dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Muthohar. Nah, di situ itu ada politisasi di tahun 2000 dari kisahnya yang disampaikan oleh Mbah Mun, bahwa para kiai-kiai khos, kiai-kiai sepuh yang seharusnya hadir di pemilihan muktamar Jatman kan gitu kan, kalau itu 11 kiai itu diumpuhkan oleh Pekalongan, ya kan. Nah, otomatis yang namanya umroh kan tidak bisa menjadi, akhirnya keputusan itu jatuh ke Pak Lutfi kan begitu kan. Wah, berarti betapa liciknya mereka kan begitu kan. Pertanyaan seperti itu kan. Jadi kiai-kiai yang di situ indikasi mempunyai suara kuat untuk memimpin Jatman ya, itu diumrohkan gitu loh. 11 kiai, bayangkan seumpama satu kiai itu biaya umrohnya sekian, bisa dibayangkan gitu kan. Wah, mereka tidak segan-segan seperti itu untuk memuluskan ambisinya. Nah, ini terbukti saudara-saudaraku. Berbagai macam cara akan dilakukan. Makanya kalau hari ini masih ada yang membela mereka, nah ini rekam jejaknya seperti itu. Ambisi besarnya pengen menguasai Jatman itu sampai begitu. 11 kiai diumpuhkan. Biayanya juga pasti besar gitu loh. Biar ada peralihan dari Trah Meranggen menuju Trah Pekalongan dan begitu kan, biar menguasai Jatman. Itu bukti semenjak tahun 2000 sampai 2020 lebih ya, Pak Lutfi ini bisa menguasai Jatman kan. Wah, 4 periode lebih kan gitu kan, luar biasa ini. Strategi liciknya itu luar biasa ya. Jadi di situ ada politisasi. Nah,
Akan tetapi ketika Pak Lutfi ini sudah tidak menjadi ketua Jatman lagi, akhirnya bikin Jatma Aswaja dengan narasi-narasi yang dibangun, katanya zikir kebangsaan, ikrar bela negara dan lain sebagainya. Pokoknya luar biasa lah, narasi-narasi yang begitu wah, bisa menghipnotis terkhusus warga NU. Akan tetapi lagi-lagi ini sebuah pertaruhan kesetiaan menurut kami dan kewarasan kita semua bagi warga NU yang besok tanggal 10 tetap kekeh hadir ya. Ya, bingatnya itu bisa dikatakan batal lah. Iya, karena apa? Karena jelas ini sudah berani dengan NU, iya kan? Iya, bikin politisasi dan lain sebagainya, sehingga wah, untuk memenuhi hasrat memimpin Jatman itu sampai berbagai macam cara dilakukan. Ya termasuk ketika sudah tidak menjadi Jatman ya, ketua Jatman, akhirnya bikin Jatma Aswaja kan. Nah, ini sebuah bukti bro, sebuah realita. Bagaimana pola pikirnya orang satu ini. Udah jelas, makanya kalau ada orang yang mengatakan berani dengan beliau itu suul adab, yang justru yang tidak beradab itu kan beliau kan, begitu kan. Kan seperti itu. Jangan dibulak dan dibalik, saudara-saudara. Jadi apa yang dikisahkan Gus Hasan ya bareng dengan Kiai Haji Ubaidillah Tamam kan, itu kan tentang peralihan dari tentang Jatman ya di tahun 2000, peralihan dari Terah Meranggen menuju Pekalongan, itu sampai di situ ya boleh dikatakan politisasi. Geng Pekalongan ini mengumrohkan 11 kiai. Wah, keri ya, keri saudara-saudaranya. Sampai sebegitunya, iya kan? Dan bisa dibayangkan lah, keluar modalnya banyak hanya untuk ingin menjadi ketua Jatman. Dan tentu ketika menjadi ketua Jatman tentu akan memainkan perannya, ya kan, dan bisa menguasai semuanya kan. Wah, ini sebuah strategi skenario yang luar biasa. Makanya kami tidak kaget seumpama sosok Pak Lutfi ini bikin Jatman tandingan, muncullah Jatma Aswaja. Dari namanya saja ini sudah musyirun, sudah memberikan isyarat. Seharusnya kalau tidak mau bikin tandingan ya namanya jangan Jatma, Thoriqoh Alawiyah atau Thoriqoh Yamaniyah kan gitu kan. Harus seperti itu. Kalau ya jangan mirip-mirip. Ini kan ngeri loh. Nah, mirip berarti ada indikasi mau ya seperti itulah. Kita semua sudah mendengarkan bagaimana kisah yang dikisahkan oleh Gus Hasan bareng Kiai Haji Ubaidillah Tamam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.